Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penguji Catherine Dinelo Esos MSI. Yang saya hormati Bapak Bambang Sunaryo sebagai coach. Yang saya hormati Dr. Ratih, Ibu Dr. Ratih Septi Dewi sebagai mentor saya, dan yang saya hormati Bapak Rizky Tirta Prima sebagai host, dan teman-teman Latsar CPNS yang saya hormati. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan 1 bulan ke depan. Sebelum memulainya, perkenalkan, nama saya Al-Kautsar Aulia Hasmar, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai fisioterapis pelaksana. Adapun latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan ini, yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, sesuai dengan Peraturan LAN RI. Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Latsar CPNS. Nah, dalam melakukan observasi selama saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, ada beberapa isu yang saya angkat. Ada 3 isu yang kemudian saya analisis menggunakan teknik analisis APKL dan USG. Nah, dalam melakukan teknik analisis, yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu kurang optimalnya pelayanan pada poli fisioterapis. Maka gagasan yang akan saya lakukan dalam memecahkan isu yang terjadi yaitu optimalisasi pelayanan pada polifisioterapi di RSUD Wakai melalui pelayanan promotif, dalam hal ini promosi. Berikut rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan 1 bulan ke depan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam hal ini, yang pertama saya akan menyiapkan rancangan aktualisasi yang akan saya konsultasikan. Yang kedua, memaparkan rancangan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan meminta petunjuk atau arahan dari mentor terkait kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang kedua, membuat leaflet dan poster. Yang pertama, menentukan pokok bahasan yang akan saya sajikan dalam bentuk leaflet dan poster. Yang kedua, membuat desain grafis dan leaflet dan poster. Yang ketiga, mencetak desain grafis, leaflet, dan poster yang akan saya buat, telah saya buat. Yang ketiga, menempelkan poster. Yang pertama, saya menyiapkan poster yang akan saya tempelkan. Yang kedua, saya akan menentukan titik-titik lokasi penempelan poster. Yang ketiga, menempelkan poster. Yang keempat, saya akan membagikan informasi di media sosial rumah sakit. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan saya bagikan. Yang kedua, meminta izin ke admin media sosial rumah sakit untuk mengupload leaflet di akun media sosial rumah sakit. Yang ketiga, membagikan informasi di media sosial rumah sakit. Nah, yang saya akan fokuskan dalam memecahkan isu yang terjadi, dalam hal ini saya akan lebih fokus ke arah sosialisasi tentang pelayanan rumah sakit, tentang fisioterapi dan alur pelayanannya, serta sekalian dengan membagikan leaflet. Dalam hal ini yang pertama saya lakukan yaitu menyiapkan bahan sosialisasi yang akan saya paparkan. Ini keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang kedua, menentukan tempat dan waktu sosialisasi keterkaitannya dengan komitmen mutu. Yang keempat, membagikan selebaran leaflet. Sesuai ini kaitannya dengan etika publik. Dan yang keempat, mensosialisasikan pelayanan fisioterapi dan alur pelayanan fisioterapi. Nah, ini kegiatan ini berkaitan juga dengan peran dan kedudukan aparatur sipil negara, dalam hal ini manajemen ASN dan pelayanan publik.
Berikut jadwal kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya lebih fokus ke arah sosialisasi yang mungkin saya akan lakukan setiap hari di rumah sakit setelah adanya poster dan leaflet, karena di rumah sakit umum daerah Wakai masih tergolong baru, pasien juga masih agak kurang, jadi mungkin setiap hari kalau pasiennya berbeda, pasti saya akan lakukan sosialisasi. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kautsar. Jadi nanti kita sekalian saya langsung ya. Silakan untuk yang kedua Agnes Pio untuk menyampaikan rancangan aktualisasi. Saya mau share screen. Suaranya nggak kedengaran ya, Agnes ya? Kecil sekali suaranya. Tes kedengaran, Pak. Oke, bagus. Lebih bagusin. Oh iya. Bismillah. Mana ini share screen ini? Tunggu, Pak. Bisa, Agnes? Kalau nggak bisa dibagi di sini, dibagi di kotak masjid. Di kota amal baginya. Gugup deh, gugup. Pak, udah nggak tahu. Kenapa? Kok panggil-panggil Pak? Emang kamu mau ngasih apa kamu? Mau sedekah kayaknya ini, Agnes. Gimana ini? Hah? Bisa? Nggak bisa ini, Pak, nggak muncul anunya. Tapi tombolnya ketemu kan? Tombol share screen-nya ketemu kan di bawah? Yang hijau Iya, itu? Pak. Oke, diklik. Sudah bisa? Belum bisa? Hmm. Oke. Anda coba berbagi dulu, mungkin minta bantuan siapa yang di Kak sekitar Al, Anda. boleh share screen akan? Saya kirim sama Kak Al. Oke. Nah, Bisa, Kak Al? Tunggu, belum tak buka WA aku di Fahmi, tak buka WA di web Bisa, belum. Pak Fahmi. Nggak bisa di sini. Tak buka juga. kalau enggak kirim ke saya di WA saya. Tuh. Saya bantu share di sini. Karena saya terbuka WA saya. Mungkin bisa. Udah, Pak. Lalu terbuka memang dia punya. Mohon izin atau saya duluan, Pak. Oke, silakan. Silakan Muhammad Reza duluan. Ya, betul. Mohon Jadi izin nanti share. Agnes setelah ini ya. Iya, Pak. Kita setting dulu. Oke, silakan Muhammad Reza. Mohon izin, sudah muncul, Pak. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Katerina Denelo, Esos MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Sunario, Master Engineering Science, selaku coach dan moderator. Yang saya hormati Dr. Rati Septi Dewi sebagai mentor, dan yang saya hormati Pak Rizky Tirta sebagai host. Adapun rancangan aktualisasi saya yaitu upaya peningkatan pemantauan dan pengendalian expiry date sediaan farmasi melalui metode SARMA. Sangat berbahaya, rawan, masih aman di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Berdasarkan pengamatan selama saya bertugas, ditemukan beberapa permasalahan dan isu, yaitu banyaknya jumlah sediaan farmasi yang expired date di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Yang kedua, kurang maksimalnya pengelolaan emergency kit di subunit Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.
Yang ketiga, kurang maksimalnya pelabelan obat high alert untuk pasien rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Selanjutnya, identifikasi isu dengan teknik APKL. Setelah melakukan analisis, didapatkan isu prioritas yaitu banyaknya jumlah sediaan farmasi yang expired date di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Adapun gagasan pemecahan isunya yaitu meningkatkan pemantauan dan pengendalian expired date sediaan farmasi melalui metode SARMA. Konsepsi dari metode ini yaitu pelabelan warna merah, kuning, dan hijau, di mana warna merah ditempel pada sediaan farmasi yang dalam waktu 3 bulan akan expired date. Sedangkan warna kuning ditempel pada sediaan farmasi yang dalam waktu 4 bulan sampai 1 tahun akan expired date. Dan warna hijau ditempel pada sediaan farmasi yang expired date-nya 1 tahun ke atas. Rencana kegiatan aktualisasi saya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Keterkaitan substansi nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan kejelasan. Nilai nasionalisme, indikatornya kerakyatan. Nilai etika publik, indikatornya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai komitmen mutu, indikatornya efektif. Dan nilai anti korupsi, tanggung jawab, dan disiplin. Kegiatan kedua, melakukan konsultasi dengan kepala instalasi farmasi terkait kegiatan. Keterkaitan substansi nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan kejelasan. Yang kedua, nilai nasionalisme, indikatornya kerakyatan. Nilai etika publik, indikatornya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai komitmen, nilai komitmen mutu, indikatornya efektif. Nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab dan disiplin. Kegiatan ketiga, membuat SOP terkait kegiatan. Terkait nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, nilai etika publik, indikatornya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, nilai komitmen mutu, indikatornya efektif dan inovatif, nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi SOP dengan petugas kefarmasian terkait kegiatan. Keterkaitan substansi nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan kejelasan, nilai nasionalisme, indikatornya kerakyatan, nilai etika publik, indikatornya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, nilai komitmen mutu, indikatornya efektif dan inovatif, nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab dan kerja keras. Kegiatan kelima, melakukan stok of name dan pendataan expired date sediaan farmasi. Keterkaitan substansi nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan transparansi, nilai komitmen mutu, indikatornya efektif, nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab dan disiplin. Kegiatan keenam, membuat label warna SARMA terkait kegiatan. Keterkaitan substansi nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikator tanggung jawab dan kejelasan, nilai komitmen mutu, indikator efektif dan inovatif, nilai anti korupsi, indikatornya kerja keras. Kegiatan ketujuh, menempel label warna SARMA pada tag nama sediaan farmasi. Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan kejelasan, nilai komitmen mutu, indikatornya efektif dan inovatif, nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab dan kerja keras. Kegiatan ke-8, mencatat daftar sediaan farmasi yang berlabel warna merah pada papan informasi gudang. Keterkaitan substansi nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, nilai etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kepentingan kepada publik, komitmen mutu, indikatornya efektif, nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab dan kerja keras. Kegiatan terakhir, melakukan evaluasi terkait kegiatan pemantauan dan pengendalian perdet sediaan farmasi. Keterkaitan substansi nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, indikator tanggung jawab dan kejelasan,
nilai etika publik, indikatornya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, nilai komitmen mutu, indikatornya efektif, dan nilai anti korupsi, indikatornya tanggung jawab dan kerja keras. Jadwal kegiatan aktualisasi saya, kegiatan pertama sampai kegiatan ketiga dilakukan minggu pertama, kegiatan 4 dan 5 di minggu kedua, kegiatan 6 dan 7 di minggu ketiga, kegiatan 8 dan 9 di minggu keempat. Sekian semua paparan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Fahmi Reza. Oke, mohon bisa ditutup di share screen-nya. Selanjutnya Agnes, saya buka dari tempat saya, gimana? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. jadi saya akan membukanya dari sini. Kok jauh-jauh Pak ya? Itu kalau bisa membuka itu saya sudah ahlinya sudah. Tapi nggak bisa nutup lagi. Oke, silakan Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penguji, Ibu Katrina, kemudian coach saya Bapak Bambang Sunario, serta Ibu mentor Ibu Dr. Ratih Esket yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pelayanan Poligigi RSUD Wakai. Visi dan misi organisasi. Visi dan visinya pertama. Oke, Agnes. Ya. Agnes mohon izin sebentar. Visi misi organisasi itu adalah organisasi daerah. Jadi ini sudah ada peraturannya bahwa ini sudah nggak boleh lagi. OPD itu punya visi misi. Jadi oke, nanti kita perbaiki dan langsung lewat ya. Ya, Pak. Oke. Langsung ke rancangan Nah. saja Pak. Langsung ke rancangan. Aku ke rancangan. Oke. Isu, Pak. Identifikasi. Gimana di identifikasi isu ini? Iya. Oke, silakan. Adapun isu yang terjadi di unit kerja yang ada 3. Yang pertama, kurang optimalnya pelayanan gigi dan mulut di Poligigi RSUD Wakai, kemudian tingginya angka kerusakan gigi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, kurangnya pengetahuan orang tua pasien pada anak di masa pergantian gigi dengan kasus persistensi. Adapun identifikasi isu, saya menggunakan di sini teknik APKL dan USG. Dan dari teknik APKL dan USG saya mendapatkan prioritas masalah, yaitu kurang optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poligigi. Adapun dampak bila tidak segera diselesaikan masalah optimalisasi pelayanan di Poligigi ini, yang pertama dapat menghambat jalannya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian pemberian tindakan pelayanan gigi dan mulut tidak memenuhi standar dan tidak maksimal. Kemudian tingkat kepuasan pasien pasti berkurang. Adapun gagasan pemecahan isu, di sini kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama membuat leaflet kesehatan gigi dan mulut, melakukan sosialisasi pelayanan poligigi, melakukan perawatan alat kedokteran gigi, membuat alur pelayanan poligigi, serta demonstrasi cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian menilai tingkat kepuasan pasien pada pelayanan poligigi. Kegiatan pertama, membuat leaflet kesehatan gigi dan mulut. Pertama, saya membuat desain leaflet, kemudian mencetak, kemudian membagikan. Di sini nilai-nilai ASN-nya ada akuntabilitas, kejelasan, kemudian transparan. Komitmen mutunya ada efektif dan efisien, anti korupsinya sederhana. Selanjutnya,
saya melakukan sosialisasi di pelayanan kesehatan gigi dan mulut di ruang tunggu. Sebelum melakukan sosialisasi, kegiatan pertama yang saya lakukan mempersiapkan materi sosialisasi, membuat daftar hadir, kemudian melakukan sosialisasi dan melakukan sesi tanya jawab. Kemudian di sini ada nilai-nilainya. Yang pertama, akuntabilitas, kejelasan, dan transparan, komitmen mutu efektif, serta anti korupsi yang sederhana. Selanjutnya, kegiatan berikutnya yaitu melakukan perawatan alat kedokteran gigi. Yang pertama, mengumpulkan alat instrumen gigi yang terpakai, mencuci alat instrumen, mengeringkan alat instrumen, sterilisasi alat instrumen, dan melakukan penyimpanan alat instrumen. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan ini, yang pertama akuntabilitas, kejelasan dan transparan, komitmen mutu efektif, dan anti korupsi sederhana. Kemudian kegiatan 4, membuat bagan alur pelayanan. Tahap kegiatannya membuat bagan alur pelayanan poligigi, mencetak bagan alur pelayanan, menempelkan bagan alur pelayanan. Adapun nilai-nilainya seperti tadi, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian kegiatan berikutnya melakukan demonstrasi kegiatan menyikat gigi yang baik dan benar. Kegiatan menyikat gigi ini saya lakukan pada pasien yang datang di poligigi. Yang pertama, saya menyiapkan alat peraga, kemudian melakukan gerakan menyikat gigi yang benar pada pasien pada model rahang atau pantom, kemudian meminta pasien mengikuti gerakan menyikat gigi yang baik dan benar. Adapun nilai-nilainya, yang pertama tanggung jawab dan jujur, kemudian komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi yaitu sederhana. Kegiatan yang terakhir yaitu menilai tingkat kepuasan pasien pada pelayanan poligigi. Tahap kegiatannya menyiapkan alat peraga, Kenapa, Agnes? yang kelima membuat pertanyaan penilaian kepuasan pasien, melakukan survei penilaian kepuasan pasien. Yang ketiga, rekapitulasi hasil survei kepuasan pasien. Adapun nilai-nilainya, yang pertama akuntabilitas, kejelasan dan transparan, komitmen mutunya efektif, anti korupsinya sederhana. Waktu pelaksanaan, di sini waktu pelaksanaan pada minggu pertama yang saya lakukan yaitu membuat leaflet. Kemudian untuk sosialisasi yang saya lakukan itu setiap 2 hari sekali. Jadi antara Senin dan hari Kamis. Jadi setiap Senin Kamis saya melakukan sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan perawatan alat kedokteran gigi saya lakukan setiap hari, karena setiap habis pelayanan pasti dilakukan perawatan alat supaya alat itu bisa awet dan terjaga. Jadi pas saat dipakai untuk melayani sudah tersedia, jadi kita tidak perlu lagi menyiapkannya pas besoknya karena sudah mulai pelayanan. Kemudian membuat alur pelayanan poligigi. Untuk pembuatan alur saya di kegiatan minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian demonstrasi cara menyikat gigi saya lakukan pada minggu kedua, yaitu pada hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu. Kemudian menilai tingkat kepuasan pasien, itu saya lakukan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu keempat saya lakukan ini, menilai tingkat kepuasan pasien. Jadi
Kegiatannya hari Senin, Kamis, Kamis sama Jumat. Dan minggu terakhirnya saya full untuk melakukan rekapitulasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tiga-tiganya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan maupun dukungannya untuk ketiga sahabat muda Ibu. Saya persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Pemuji, Bapak Mentor, Bapak Coach dengan Bapak Host, beserta teman-teman sekalian, Al, Agnes dengan Fahmi. Yang pertama untuk Al dengan gagasan tentang pelayanan perbaikan pelayanan fisioterapi. Memang pelayanan fisioterapi di rumah sakit Wakai ini terbilang baru 2 tahun terakhir ini kita membuka pelayanan fisioterapi. Jadi memang dan sampai saat ini pun masih kurang maksimal. Kedengaran suara. Tidak ada suaranya Ibu. Kurang. Ya. Sudah. Timbul tenggelam, timbul. Datang Lanjutkan Bu, lanjutkan. Oke. Jadi untuk fisioterapi ini pasti ada kendala di mana banyak sekali pasien yang seharusnya bisa mendapatkan layanan fisioterapi tetapi tidak diarahkan untuk mendapatkan layanan fisioterapi oleh dokter ahlinya. Jadi memang butuh sosialisasi tentang apa saja kegiatan fisioterapi ataupun terapi fisioterapi yang bisa dilakukan di rumah sakit kepada tidak hanya dokter spesialis tapi juga kepada dokter yang berjaga di IGD, karena saat ini rumah sakit Wakai hanya punya dua dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam dengan spesialis anak. Jadi untuk spesialis lainnya itu masih dihandle oleh dokter umum. Jadi memang butuh sosialisasi tentang pelayanan fisioterapi untuk dokter spesialisnya dengan untuk dokter umum. Jadi nanti minta tolong koordinasikan dengan komite medik yang ada di rumah sakit, bagaimana mekanisme sosialisasi untuk para dokter yang ada di rumah sakit, juga sosialisasikan juga ke puskesmas yang ada di wilayah kepulauan, karena kan rumah sakit Wakai ini menjadi salah satu rujukan di wilayah kepulauan. Kita di pulau itu ada 6 puskesmas di kepulauan, juga harus dipikirkan bagaimana caranya mensosialisasikan layanan fisioterapis di 6 puskesmas di wilayah kepulauan. Oke, lanjutnya untuk Fahmi terkait dengan Sarma, pewarnaan. Sudah aman, siap. Ya. Alhamdulillah. Supaya saya bisa main bola juga Pak. Untuk Fahmi terkait dengan expired date. Saya mau kopi Pak, saya mau kopi di layar Pak. Pak Rizky, kedengaran. Silakan. Ya, untuk Fahmi, jadi terkait dengan expired date, pewarnaan pada sediaan farmasi, memang kemarin hasil temuan itu banyak sekali sediaan farmasi kita yang expired. Itu menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Itu juga kendalanya karena kita pembelian obat dengan BMHP masih melalui e-katalog. Dan biasanya obat yang datang itu expirednya dekat sekali, antara 1 tahun dengan 2 tahun. Sedangkan kita tahu bahwa sediaan farmasi itu minimal kalau datang itu harus di atas 3 tahun untuk expired date-nya. Cuma karena kita melalui proses e-katalog dan juga kita tidak bisa meminta kepada provider untuk expired date yang agak jauh. Jadi makanya penting sekali untuk bagaimana caranya kita mengevaluasi expired date-nya yang dekat untuk dipisahkan dengan expired date yang lama. Mungkin dengan Vivo tidak begitu maksimal karena tidak ada pemisahan mana yang expired date-nya kapan, dan mungkin dengan pewarnaan bisa lebih maksimal lagi untuk pemisahan expired date-nya. Lalu untuk Agnes, memang pelayanan gigi ini baru dibuka sekitar setengah tahun terakhir ini, karena baru juga datang ya. Jadi memang butuh sekali yang sosialisasi. Jadi sosialisasi ini seperti saya bilang tadi, tidak hanya difokuskan untuk di rumah sakit, tapi bagaimana caranya teman-teman melakukan sosialisasi di seluruh wilayah
puskesmas yang ada di kepulauan. Jadi di 6 wilayah kecamatan itu harus dipikirkan juga bagaimana caranya. Mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman dari dinas kesehatan, jadi melalui kepala seksi pelayanannya, melalui segala macam untuk sosialisasikan ke seluruh puskesmas yang ada di wilayah kecamatan. Lalu untuk survei kepuasan masyarakat itu juga ada aturannya. Kalau nggak salah ada peraturan menteri terkait dengan indeks kepuasan masyarakat. Mungkin itu bisa dipakai sebagai salah satu indikator untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas dukungannya dan beberapa masukan. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Katrina Neloh yang baik hati dan tidak sombong ini untuk memimpin jalannya diskusi dan pengayaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kembali saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kembali Ibu Mentor, yang saya hormati Coach, yang saya banggakan 3 peserta yang telah memaparkan secara panel. Dan saat ini bersama-sama kita menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ketiga peserta yang di panel pada saat ini, karena mentornya itu boleh supaya tidak terlalu bosan dia duduk di situ. Ya. Baik, Kausar, fisioterapi. Ya, Bu. Fisioterapi memang ini kadang-kadang tidak hanya dilihat sebelah mata, padahal itu penting sekali. Siap. Itu artinya ini tantangan buat Al-Kausar agar supaya Anda lebih PDKT, gitu ya, PDKT dengan dokter-dokter ahli yang berhubungan dengan pekerjaan Anda sebagai fisioterapi, agar supaya pekerjaan Anda ada. Siap. Karena kalau tidak ada yang datang fisioterapi, apa mau dibikin? Ya. Iya, Bu. Nah, hal-hal ini yang saya lihat dalam aktualisasi Anda, mohon supaya nanti setelah saya pelajari penulisan diperbaiki, ya, penulisan ya, Bu. salah diperbaiki, ya, Bu. kemudian label di data itu, kemudian ada yang paling utama setelah melaksanakan dari kegiatan per kegiatan, tahapan per tahapan, di akhir daripada kegiatan Anda adalah evaluasi daripada pekerjaan Anda, hasilnya pakai apa? Karena saya tidak lihat pakai kuesioner, tidak. Kalau boleh ditambah pakai kuesioner supaya lebih, karena ini bukan data yang kita kumpulkan, kita bagi per penduduk apa, tidak, tapi betul-betul keberhasilan itu melalui yang dilakukan. Nah, itu yang saya ingin supaya itu di foto, ada dokumen, ya, dokumen setiap kegiatan yang Anda lakukan tuh ada dokumennya, sehingga pada waktu ujian akhir ini sudah bagus, cuma agar supaya hasilnya pakai kuesioner sehingga kita tahu apa yang berhasil berhasil atau tidak, ya. Siap, Sedangkan dalam aktualisasimu tadi rancangan pemecahan isunya adalah peningkatan pelayanan fisioterapi. Bagaimana mau meningkat kalau tidak ada PDKT-mu dengan dokter ahli? Siap. Dokter ahli. Kan di situ mungkin belum ada akupuntur, ya. Belum. Bekerja sama dengan penyakit dalam, penyakit Dokter umum. Umum yang menangani itu operasi, ya. Ya, siap. Nah, ada banyak yang pasien kita datang itu sakit pinggang saja, terus sampai di bawah, ya. Oh, kasih berulang-ulang obat. Padahal itu dia membutuhkan fisioterapi. Mungkin ya, ada kejepit, gitu, ya. Hal-hal ini yang saya bilang, kenapa harus ada hasil pakai kuesioner sehingga kita bisa tahu apa yang berhasil Anda lakukan. Ya? Siap, Ibu. Oke? Siap. Itu saran saya. Ya, Bu. Kemudian kita ke Ahmad Fahmi, ya. SOP yang dibagi itu di mana, Pak Fahmi, yang Anda akan bagikan? Nanti saya bagikan ke teman-teman staf kefarmasian, Ibu.
teman kefarmasian. Penting itu bukan cuma ke teman farmasian saja, tetapi orang-orang yang ada di rumah sakit itu tahu. Orang yang mau ambil regen juga dia tahu, dia amfra obat ya. Jadi orang-orang yang di kepala-kepala ruangan juga kasihan, kasih tunjuk ke mereka supaya mereka, karena ini juga persoalan yang pernah terjadi di rumah sakit Anun Kaloko ketika saya sebagai kepala bidang penunjang pelayanan medik, kebetulan itu di instalasi farmasi ini kan di tangan penunjang gitu ya. Memang itu salah satu yang paling berbahaya ya, apalagi kalau petugasnya cuma sedikit ya. Sekarang kan harusnya di masing-masing ruangan sudah ada yang petugas obatnya ya, farmasinya, sehingga tidak lagi seperti dulu satu rumah sakit satu orang dia punya petugas farmasi. Sekarang diharapkan setiap ruangan ada satu orang yang memantau atau yang melayani khusus untuk farmasi. Nah, Muhammad Fahmi, SOP dibagi di mana tadi? Sudah dibagi untuk teman-teman ya. Kemudian kalau saya punya saran dibagi bukan cuma untuk teman-teman farmasi, tetapi dibagikan kepada subunit ruangan ya, unit ya. Nah, kemudian sosialisasinya kemana saja yang Anda lakukan? Yang kalau di kegiatan itu sosialisasinya masih ke sama staf kefarmasian itu. Oh iya, jadi salah satu upaya yang untuk mempercepat pelayanan atau mengoptimalkan pelayanan, sosialisasi itu dilakukan kepada di ruangan itu atau di unit-unit itu ada memang khusus untuk yang menangani pasien. Kalau misalnya pagi ya pagi ya, biasanya kan dinas paginya sampai 10 orang gitu ya. Oh ini khusus yang mengurus obat, amfra obat. Bagaimana mereka amfra kok mereka sendiri tidak tahu ya. Jadi itu perlu diketahui juga, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang-orang di ruangan ya. Paling tidak kepala ruangannya tahu yang untuk mengarahkan anak-anak perawat-perawat yang akan bekerja melayani pasien. Baik. Karena bukan cuma langsung ke pasien, tapi mereka juga mengamfrat obat bisa supaya mereka bisa melihat, oh ini sudah tinggal 1 bulan, secepatnya harus habis gitu ya. Oke. Kemudian diperbaiki tulisan, diperbaiki Pak Fahmi ya, tulisannya diperbaiki, ada yang salah tolong diperbaiki. Penulisan. Nanti ini kau punya coach ini orang terhebat ini dalam administrasi, makanya saya tidak banyak bicara soal administrasi karena tidak perlu, karena sudah diarahkan oleh coachnya. Kemudian Agustina ya, Agnes Pio Ibu. Oh Agnes Pio ya. Nah, Bu Agnes ini saya lihat ya yang dilakukan oleh perawat apa saja? Kan itu melakukan beberapa hal. Jadi itu perawat ya. Melakukan sosialisasi pelayanan poligigi. Apakah cuma di poligigi itu Anda melakukan sosialisasi atau setiap pengunjung yang datang pada ada satu saat misalnya minta sama kepala rumah sakitnya untuk memberikan edukasi atau memberikan penyuluhan betapa pentingnya itu gigi? Tidak hanya di poli, Bu, di ruang tunggu entah itu di IGD atau di perawatan rawat jalan maupun rawat inap. Ya, itu maksud saya. Jadi sosialisasi itu diberikan kepada pasien-pasien, pengunjung pasien ya, pendamping pasien. Bukan mungkin kalau Pak Bambang datang sudah sakit gigi, tapi ada yang bawa misalnya. Tapi yang kita berikan Pak Bambang ketika kalau orang lagi sakit itu apapun yang kamu mau bilang akan dia tidak akan dengar lagi. Karena sakit gigi, orang bilang lebih baik melahirkan daripada sakit gigi katanya. Pak Bambang ya, begitu ya. Ibu Dok, begitu ya? Iya. Saya waktu melahirkan biasa-biasa aja. Ya, nah ada beberapa hal yang perlu penting.
Jadi pengunjung itu, pengunjung siapapun dia datang di puskesmas yang ingin mendengarkan penyuluhan tentang gigi, ya, bahaya sakit gigi, ya, itu penting diberikan. Nah, sosialisasi kepada pengunjung, ya, bukan cuma sosialisasi untuk di poli gigi, ya, ditambah, ya, di akhir daripada kegiatanmu itu membuat bagan, ya, alur pelayanan poli gigi. Bagannya itu berarti membuat banner, ya, membuat banner atau membuat spanduk atau apa yang bisa tahan lama, orang datang dia tahu, oh iya ini harus dari sini ke poli gigi. Itu tujuanmu kan? Iya. Kemudian di akhir yaitu evaluasi. Hampir rata-rata evaluasi hasil sosialisasi itu, ini saya lihat ada kuesioner, mengumpulkan hasil pretest, adanya hasil apa? Ya toh? Adanya hasil apa? Hasil paling yang baik. Tolong ditulislah hasilnya yang baik itu. Terlaksananya kegiatan pengisian kuesioner, sesudah itu bagian D mengumpulkan. Ini sudah menulis, penulisannya itu mengumpulkan gitu, ya. Ditulislah rapi-rapi, ditulis yang benar, hasil protes dan pretest. Hasilnya cuma ditulis adanya hasil. Adanya hasil apa? Kan ada di atas yang ada isu pemecahan isu, itu yang ditulis di akhir adalah keberhasilan dengan sekian persen yang tidak tahu tentang sakit gigi sesudah mendapatkan penyuluhan terdapat sekian persen, gitu ya, Bu Anes, ya? Iya, Bu. Ya, tolong ditulis ini agar supaya hasil orang yang membaca juga enak, ya, orang yang membaca enak. Orang yang tanya nanti yang membaca, siapa coachnya? Oh, Pak Bambang. Oh iya, Pak Bambang Sunario yang mantan. Jangan ini, gitu. Terus pengujinya siapa? Ibu Katrin. Oh, orang dari bekas kesehatan itu. Terus mentornya siapa? Oh, dokter ini. Aduh, dokter Doe kemain dan jadi seperti itu, ya. Supaya hasil daripada kita itu, ya, nilai yang didapatkan baik. Coba ini, Pak Bambang, boleh yang bagannya ini dikasih naiklah, kasih rapi-rapi, ini napa DPE tas sendiri bawa, gitu ya. Jadi dirapikanlah Bu Anes, ya, supaya nanti pada hasil nanti tidak seperti ini. Oke, terima kasih. Jadwal ini nanti Pak Bambang saja yang melihat, memeriksa ini. Yang pesan buat Ibu mentor, karena nantinya beliau itu melaksanakan aktualisasi berdasarkan pengawasan Mbak Ibu dokter, jadi sesuaikan dengan apa yang dia tulis. Jadi kalau tidak mampu melakukan perawatan alat kedokteran gigi dalam minggu pertama, kedua, ketiga, lebih jangan tulis. Nah, supaya bisa apa yang kita tulis harus betul-betul kita dapat laksanakan. Mereka tulis ini rancangan, betul-betul mereka akan laksanakan. Demikian lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Katrin. Namun saya masih saya berikan kesempatan singkat saja. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh ketiga panelis hebat saya ini. Yang pertama, Al-Kautsar, ada yang mau disampaikan sanggahan atau melengkapi penjelasan walaupun tadi berupa saran-saran kepada Ibu penguji? Siap. Ada? Siap, tidak ada Pak. Aman. Oh, tidak ada. Siap. Siap. Ada siap. Tidak ada. Memang Al-Kautsar ini. Saya tenggelam kamu. Oke, yang kedua, Pak Miresa. Pak Miresa ada? Masih ada? Sudah jelas, Pak. Jelas, oke, good. Nah, oke. Agnes Pio? So, jelas semuanya? Jelas, terima kasih. Oke, soalnya Ibu Katrin tadi pakai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan satu lagi bahasa dari Manado itu. Jadi bahasa Indonesianya udah jelas. Bahasa Belandanya anvrach tadi itu pakai bahasa Belanda itu. Anvrach obat itu Belanda. Terus
so jelas ngana ini semua. itu itu bahasa Indonesia Raya juga. Baik, oke, selamat pada Anda bertiga. Tentunya waktunya jangan disia-siakan, lebih cepat lebih baik untuk memberikan untuk memasukkan apa yang dijadikan saran dari Ibu penguji tadi untuk kesempurnaan aktualisasinya. Selanjutnya saya terima kasih sangat banyak sekali karena harusnya 4 kali saya jadiin 1 kepada Ibu Dr. Ratih yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Ibu bisa mengawal mereka-mereka ini dengan baik karena pada akhirnya akan kembali kepada tentunya kehebatan rumah sakit yang Ibu pimpin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak host yang baik hati dan tidak sombong, Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat agak siang. Baik, terima kasih Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penguji, Ibu Katrina Nelo, atas masukan sarannya kepada 3 peserta Latsar Angkatan 24 di lingkungan Kabupaten Toja Una-Una. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Ratih yang sudah menyempatkan dan mengalokasikan waktunya untuk mendampingi 3 peserta Latsar kita. Terima kasih banyak, Bu. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Dokter akan saya kembalikan ke main session. Oke. Kembalikan ke orang tuanya, Bu Dokter. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua.